Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat mancing dimanapun berada. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menemukan titik spot mancing dengan menggunakan aplikasi Navionic. Khususnya ini untuk Pulau Borneo. Selamat menyaksikan. Nah ini, terutama spot-spot yang karang itu bisa kita melihat titik-titiknya, ya, dengan mengetahui kedalaman air laut. Dengan mengetahui kedalaman air laut, artinya dasar-dasarnya kita bisa menentukan. Di sini bukan berarti kita menentukan wah di sini banyak ikan, bukan. Tapi ini kita gunakan untuk sebagai acuan kita ketika ingin pergi mancing. Nah, ini sebelumnya ini tanda-tanda ini, ya. Tanda-tanda ini seperti ini. Kita lihat nih. Ini sudah saya tandai, ya. Sudah ditandai ini sebelumnya walaupun tidak pernah datangi. Tapi kita lihat. Nah, ini asalnya adalah kenapa saya beri tanda ini. Nah, di sini kita bisa perkirakan. Nah, ini adalah kedalaman. Nah, ini kalau kita zoom, nah, ini kedalaman 14 meter. Yang sebelah sini 14 meter, ya. Ini 14 meter. Kemudian di sini 13, 16. Nah, ini titik-titik seperti ini bisa kita curigai. Kita coba zoom. Nah, ini sebelah sini 16 juga. Kita coba zoom. Ini bisa kita curigai ini adalah dasaran yang agak tinggi sedikit. Kita lihat. Kita zoom. Nah, ada perubahan bentuk dasar, artinya dibanding dua titik ini 16, nah, ini adalah 13, 16, 12. Nah, yang 13 ini bisa jadi acuan untuk kita menentukan spot. Nah, itu sudah ada kelihatan garis-garis. Nah, ini menentukan bahwa ini kedalamannya ada 13. Tuh lihat tulisannya 13,5 meter. Nah, ini menentukan spot. Lalu bagaimana untuk menentukan spot-spot yang bukan tinggi daratannya, bukan tinggi dasar lautnya? Kadang-kadang di sini tidak begitu jelas. Nah, di sini sudah ada saya tandai. Kalau yang ini sudah pasti, sudah pasti ini adalah spot. Ini adalah karang. Ini adalah karang. Dan hati-hati kalau kita melewati ini kalau ketika air surut. Hati-hati ketika ini adalah karena ini adalah karang tinggi. Dan ini karang-karang tinggi ini kita bisa gunakan kadang-kadang untuk spot popping. Kalau untuk dasaran kurang bagus. Karena apa? Nah, ini dikhawatirkan kita sering sangkut ini pancing kita di karang. Ini bagusnya spot-spot seperti ini adalah kita gunakan untuk spot popping. Ini adalah spot pinggiran ini. Kemudian kita lihat sebelah sini ada tanda nih. Kita zoom lagi di pinggir ini. Yang tanda merah ini. Nah, ini itu kita harus berhati-hati di situ karena ini adalah merupakan karang yang cukup tinggi. Nah, ini ada tanda merah. Nah, ada tanda merah. Ini kalau kita rubah ke menu satelit, ini akan kelihatan karangnya. Nanti kita perhatikan ya. Dan ini ada di pinggiran, kita agak sulit menentukan karena kedalamannya tidak ada perubahan kalau tidak ada karang yang tinggi. Tapi kita bisa menentukan dengan dari ini, dari huruf S. Huruf S ini menandakan bahwa di dasar laut itu adalah spot-spot yang berbatu, berkerikil-kerikil kecil lah. Artinya S ini adalah stone. Stone. Artinya stone ini adalah batu. Jadi di sini kita bisa menentukan daripada titik-titik kalau kita ingin mancing-mancing ikan yang agak tanggung lah. Seperti ini. Ya, ini adalah spot untuk spot pinggiran. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin mencari spot-spot yang agak tengah sedikit? Nah, kita lihat agak ke tengah sedikit. Nah, apalagi kalau wilayah Kota Baru sini itu banyak sekali spot-spot yang mudah
jangkau. Kita coba zoom. Ini sebelumnya tidak pernah, walaupun ini tidak saya datangi, tapi ada beberapa spot yang pernah saya datangi. Contoh ini. Ini adalah seputaran Tanjung Kunyit. Nah, di sini adalah lintas ini adalah sasaran spot yang cukup luas. Ya, karena dia kedalamannya kurang. Kita lihat sini 25 ya. Di sini menurun 21, berarti dia lebih semakin dangkal. Di sini agak dalam. Berarti ini adalah sebuah gundukan tinggi yang bisa kita curigai, entah itu karang yang luas atau batu-batu yang luas. Ini seputar ini bisa kita tujukan sebagai spot. Kemudian di sini ada beberapa di tempat yang luas ini pun berbeda kedalamannya. Ada 10. Nah, ini sasaran ini 10, berarti agak tinggi nih. Kemudian di sini ini ada lagi nih sebelah sini. Nah, angkanya ada kelihatan. Kita lihat di sini ada 16. Kemudian di sini ada kedalaman. Nah, ini 16, 20. Nah, ini M. Nah, ini M ini udah agak dalam ini. Nah, tanda-tanda perlu diketahui, tanda M ini adalah spot-spot yang berlumpur. Dan ini kurang bagus untuk spot mancing. Tapi tidak salah juga, karena kalau kita ini lumpur, kemudian ini di sampingnya adalah karang, nah ini juga bisa kita gunakan di samping karang ini walaupun ini lumpur. Kelebihannya adalah ketika kita mancing di sini tidak mudah sangkut peralatan pancing kita. Ini lumpur. Ya, tapi bisa, walaupun lumpur bisa juga terjadi banyak ikan besar karena berada di samping dasar laut yang agak tinggi. Bisa-bisa ikan optek yang cukup besar lah di sini. Saya sudah sering dapat di putaran Tanjung Kunyit ini ikan otek kalau spot berlumpur. Ini kalau di dalam. Dan ini ada laut dalam agak sedikit, ada 20 meter lah. Nah, dari sini kelihatan ini. Ya. Ini sebuah dasar laut yang agak meninggi sedikit. Entah apa di bawahnya, entah karang kah, entah mungkin rompong kah, entah atau kapal yang tenggelam kah, kita tidak tahu. Yang jelas ini bisa dijadikan panduan spot untuk kita memancing. Ini adalah seputaran Kabupaten Kota Baru, Tanjung Kunyit ke atas mendekati pada Pulau Marabatuan. Nah, ini banyak sekali spot-spot yang kita tuju di sini. Nah, saya sudah sering ke sini, wilayah-wilayah sini saya sering. Wilayah sini saya sering ke sini, tapi belum sampai ke sini, ada berapa kali saja. Nah, ini ikannya lumayan besar-besar di sini. Ya. Karena agak dalam sedikit lautannya. Ini kita untuk mancing dasaran sangat cocok di sini, agak dalam sedikit. Kita bisa mancing dasaran karena batu karang di bawah ini tidak terlalu cocok untuk digunakan sebagai spot popping. Dasaran atau jigging ini cocok untuk spot-spot seperti ini. Dan kita bisa memposisikan kapal kita ketika sudah sampai pada spot. Lalu bagaimana kita kalau ingin popping di sini? Nah, kalau mau popping di sini kita bisa menuju agak dangkal sedikit sekitar ini. Nah, ini di sini agak pulau. Nah, ini ada pulau ini. Ada pulau. Nah, di samping-samping pulau ini banyak sekali spot karang-karang yang bisa dijadikan popping karena tidak terlalu dalam. Pulau Bira-Birahan. Nah, ini sering kalau teman-teman sering popping ke sini nih. Kalau ingin ke Pulau Birah, ingin menggunakan teknik popping. Ini kalau kita di tengah. Jadi selain untuk menentukan spot mancing, Navionics ini sangat berguna ketika kita melakukan perjalanan di laut yang sebelumnya kita tidak tahu bahwa ini sini ada karang atau tidak. Jangan-jangan nanti kita melewati karang yang agak tinggi, berbahaya kalau kita menggunakan kapal-kapal yang agak besar. Contohnya di sini tadi. Ya, di sini tadi. Di sini banyak sekali karang-karang yang berbahaya. Nah, ini karang besi tulisannya di sini. Ini karang-karang tinggi nih. Hati-hati kalau kita melewati jalur ini. Yang jangan nanti kita tertabak
kapal. Nah ini hati-hati karena ini kedalamannya tidak terlalu dalam. Kalau air surut ini hampir batu-batunya ini hampir kelihatan. Nah ini cocok digunakan untuk popping ini tadi. Ya untuk sementara itu saja dulu, nanti kita lanjutkan lagi mengenai hal-hal yang lebih penting dalam hal Navionics. Sekali lagi ini Navionics ini tidak bisa kita download di Playstore, tapi tidak, tampilannya tidak seperti ini. Sonar chartnya tidak begitu nampak seperti ini. Nah, sonar chartnya tidak live, sonar chartnya. Dia tampilannya kalau di Playstore seperti ini, seperti yang ada di pulau-pulau lain ini. Nah ini adalah peta-peta yang tidak di-download. Ini adalah peta-peta yang saya download. Ini cara mendownloadnya nih saya beli nih. Saya beli sama teman yang ada di Maluku. Karena dia sudah punya alatnya, sudah punya aplikasi yang bisa digunakan untuk download. Jadi kalau tidak di-download ya yang di Playstore tampilannya seperti ini. Kita tidak bisa melihat garis-garisnya, sonar chartnya tidak ada. Kalau ini sudah ada sonar chartnya. Nah, walaupun kita mau berubah ke peta satelit, map optionnya kita rubah ke satelit umpamanya. Nah ini akan berubah ke satelit, nanti nampak di sini seperti pada gambar nyata satelit ya, itu tadi. Nah ini berubah. Nah ini tadi satelit, ini mode satelit untuk pengaturan daripada petanya. Nanti kita bisa lihat di sini. Nah kita lihat tadi karang yang berbahaya tadi ya. Nah ini kita lihat, cuman agak lama karena zoom ini. Nah ini karang besi tadi tuh kelihatan tuh jelas. Kemudian di pinggir tadi ada karang-karang yang sangat berbahaya ini. Nah ini di pinggir-pinggir. Nah ini garis-garis ini menentukan jarak kedalaman. Nah ini berbahaya nih di samping ini. Nah ini ada tanda merah, ini tanda batu-batu yang ini. Nah ini hati-hati, ini ada batu karang yang cukup tinggi di sini di pinggir, agak ke pinggir sih. Ini hati-hati kalau kita lewat sini, kita bisa ketabrak. Nah ini karena ini sudah saya tahu, ini sering saya lewat sini. Itu saja dulu. Terima kasih sahabat mancing. Salam kenal, salam berbagi. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa subscribe supaya kita lebih semangat dalam menyampaikan informasi tentang spot mancing menggunakan aplikasi Navionics. Nanti untuk pembeliannya kalau memang ada, silahkan, ada nomor HP di sini di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.